Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Ika Julia Stianingsi dan rekan saya, Asti Anissa Rahma, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Bagaimana sejarahnya hak asasi manusia? Lalu, hukum-hukumnya bagaimana? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mendengarkan penjelasan kami. Oke, pertama kita akan masuk ke sejarah. Jadi, sejarah HAM di Indonesia itu bukan berasal dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain, melainkan berasal dari pengalaman bangsa kita sendiri. Ya, pengalaman bangsa Indonesia. Jadi, pengalaman itu ditulis dengan tinta darah perjuangan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Nah, pada saat itu, hak-hak yang melekat pada masyarakat Indonesia banyak yang diabaikan, sehingga yang ada hanyalah tindakan-tindakan yang tak bermanusiawi, seperti masa-masa kerja Rodi atau Romusa dulu. Lalu, kisah sejarah hak asasi manusia di Indonesia itu dibagi menjadi 3 ronde, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Di masa Orde Lama, perjuangan HAM dilakukan saat sidang BPUPKI di mana dua tokoh yang pada saat itu, yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman membela HAM agar masuk dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada masa Orde Baru, HAM dianggap sebagai pemikiran ala Barat yang penerapannya perlu dibatasi. Lalu, pada masa reformasi, penegakan HAM di Indonesia mulai digalakan. Hal ini bisa dilihat dari dokumen-dokumen baru yang berisi tentang HAM sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dokumen yang lebih lama. Nah, apa sih sebenarnya HAM atau hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Kemudian, ada beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi sifatnya itu mutlak. Dengan demikian, hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Lalu, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian, pengertian hak asasi manusia menurut Kunchoro Purba Pranoto. Menurutnya, hak asasi manusia itu hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Nah, jadi, hak asasi manusia itu sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi. Lalu kita akan masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia. Pertama, dia tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kemudian, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Entah itu hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat yang sudah ada sejak lahir. Dan yang terakhir itu universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang paling mendasar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, yaitu ada hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, kemudian hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya, dan yang terakhir ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian menurut pasal 3 sampai 21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan penghambatan, kemudian hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak berperi kemanusiaan atau merendahkan derajat kemanusiaan, hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi, dan yang terakhir ada hak untuk pengampunan hukum secara efektif. Dasar Hukum HAM di Indonesia. Pengaturan HAM dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa tercantum pada alinea pertama pembukaan UUD 1945. Hak asasi manusia sebagai hak warga negara tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 27, 28, 28 di ayat 3, 30, dan 31. Hak asasi manusia sebagai tiap-tiap penduduk tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM nasional. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang UU nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. UU nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Upaya penegakan HAM. Penegakan melalui proses pendidikan. Penegakan hak asasi manusia juga dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu dalam pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pembentukan pengadilan HAM. Keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Pembentukan pemerintah komisi nasional. Dalam upaya pemerintah dalam menegakkan HAM terhadap hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, pemerintah membentuk beberapa komisi nasional guna membantu pemerintah dalam menegakkan hak asasi. Penegakan pemerintah melalui undang-undang. Undang-undang merupakan produk hukum yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang dilakukan sebagai pedoman atau aturan main dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau tindakan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Lembaga HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM meliputi hal-hal sebagai berikut. Kejahatan genosida atau genocide crime. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Kejahatan ini merupakan serangan secara luar atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, dan lain-lain. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, diantaranya tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998, dan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalian bisa kirim pertanyaan di kolom komen ya.
Terima kasih.